Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, berjumpa lagi dengan channel Al-Hakami. Pada saat ini kita akan membahas tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu adalah merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam Islam dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kalau dilihat di dalam Al-Quran itu terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, berikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kemudian kalau kita melihat fadilah atau kelebihan orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, yaitu yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, sholatul jama'ati tabdulu sholatil fazzi bisa ba'i wa isyrina darajah. Bahwasanya sholat berjamaah itu 27 kali lipat dibandingkan sholat sendiri. Jadi begitu tinggi, yaitu apresiasi bagi orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Akan tetapi ketika pelaksanaan sholat berjamaah itu ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu kriteria, yaitu imam di dalam sholat berjamaah. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang bersumber daripada Abi Mas'ud Al-Ansari, yang di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan ada cara umum, ada empat kriteria yang bisa dijadikan seorang itu menjadi imam. Yang pertama adalah bagaimana kemampuan seseorang itu dalam hal membaca Al-Quran, qiraatul Qurannya bagaimana, tajwidnya bagaimana, faswah, makhorijul huruf, tahsin dan sebagainya. Itu kriteria pertama. Kemudian ketika ada dua orang yang sama, maka yang dilihat adalah yang kedua, bagaimana seorang itu memahami ilmu pengetahuannya tentang sunnah Rasulullah SAW. Ketika juga ada dua orang yang sama kemampuannya, maka beranjak ke kriteria yang ketiga, yaitu yang lebih dahulu hijrah ke tempat itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah yang lebih dahulu masuk Islam atau bisa dikatakan yang lebih tua. Jadi tidak sembarangan orang bisa dijadikan punya kepercayaan diri, apalagi dia tidak punya kemampuan dengan kriteria dimaksud, maka tidak dibenarkan yaitu maju ke depan untuk mengimami dalam sholat berjamaah. Saudaraku hadirin, kemudian yang kedua yang menjadi perhatian di dalam sholat berjamaah itu adalah azan dan iqamah. Azan adalah merupakan fungsinya untuk memanggil orang melaksanakan sholat dan menandakan bahwa sholat fardu telah tiba, telah masuk. Dan iqamah adalah merupakan komando yang lebih layak, itu dianjurkan dikumandangkan oleh muazzin juga, yaitu menandakan bahwasanya sholat itu sudah siap untuk dimulai. Dan ketika kita melihat daripada sumber azan dan iqamah ini adalah merupakan hadis yang disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Abdullah bin Zaid
di dalam hadis riwayat Abu Daud bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunyikan lonceng ketika masuk memanggil orang berkumpul untuk melaksanakan sholat berjamaah. Pada saat itu Abu Abdullah bin Zaid ini bermimpi. Di dalam mimpinya dia melihat ada seorang laki-laki yang banyak membawa lonceng. Kemudian ditanya oleh Abu Abdullah bin Zaid, apakah lonceng itu dijual? Kemudian malah lelaki ini menjawab kembali, memberikan pertanyaan kembali, untuk apa lonceng itu, katanya. Kemudian dijawab oleh Abu Abdullah bin Zaid untuk memanggil orang untuk berkumpul melaksanakan sholat. Kemudian ditawarkan oleh lelaki itu, maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada itu? Dijawab oleh Abu Abdullah bin Zaid, tentu. Kemudian itulah yang diajarkan, yang dibacakan oleh lelaki itu kepada Abu Abdullah bin Zaid, dan itulah yang kita kenal sampai sekarang, yaitu azan dan iqamah yang dikumandangkan sekarang. Dan ketika itu disampaikan mimpi itu kepada Rasul, dijawab oleh Rasul bahwasanya itu adalah merupakan mimpi yang benar, dan itulah yang kita pakai sampai sekarang. Saudaraku hadirin, dan kemudian doa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW ketika selesai mengumandangkan azan itu adalah dari hadis riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdullah, yaitu dengan lafaz Allahumma rabb hadzih da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmudan lati wa'attah sampai situ saja. Tidak ada innaka la tukhliful mi'ad. Itu tidak ada di dalam redaksi hadis itu. Saudaraku hadirin, kemudian yaitu yang berkaitan dengan iqamah. Iqamah itu adalah merupakan pertanda bahwasannya salat jamaah sudah bisa dimulai. Berarti seorang muazzin tidak boleh punya inisiatif sendiri untuk mengumandangkan iqamah, tetapi yang punya otoritas untuk berikan komando itu kepada muazzin adalah imam itu sendiri, karena imamlah yang tahu bagaimana yaitu keadaan jamaah, apakah sudah bisa melaksanakan sholat jamaah atau belum. Karena kalau sudah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada lagi pelaksanaan yaitu sholat-sholat sunnah. Yang ada hanya pelaksanaan sholat maktubah atau sholat fardu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di dalam pembahasan sholat berjamaah ini adalah yaitu persiapan sebelum sholat berjamaah. Di dalam hadis Rasulullah dikatakan bahwa ketika Rasulullah SAW mengimami para sahabat melaksanakan sholat, Rasulullah itu menghadap kepada makmum, kepada jamaah, seraya mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholat. Lurus dan rapatkan saf, karena lurus dan rapat saf adalah bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Dan itu terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik. Jadi ini yang juga tidak kalah penting. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya yang menjadi perhatian yang juga sangat penting yaitu posisi imam. Posisi imam ketika mengimami jamaah makmum. Kalau mereka sholat berjamaah hanya berdua, satu orang imam dan satu orang makmum, maka posisi imam itu adalah sebelah kiri, dan posisi makmum itu adalah sebelah kanan dengan agak sedikit mundur ke belakang, sedikit saja. Kemudian kalau dia bertiga sampai selanjutnya, satu orang imam dan dua orang atau lebih makmum, maka posisi makmumnya itu berada persis di belakang imam dengan menyeimbangkan antara kiri dan kanan.
Kemudian yang selanjutnya ketika makmumnya laki-laki, kemudian jamaahnya atau imamnya laki-laki dan makmumnya perempuan, termasuk yaitu suami dengan istrinya melaksanakan sholat, maka posisi perempuan sebagai makmum itu persis di belakang imam. Kemudian yang apabila ketika seorang imam mengimami yang ketika seorang perempuan mengimami yaitu makmum yang perempuan semua, itu posisi imam itu berada di tengah-tengah makmum yang semuanya itu perempuan. Jadi urutan daripada saf salat itu kalau dilihat yang laki-laki dewasa di depan, kemudian di belakangnya ada anak-anak laki-laki, kemudian di belakangnya lagi ada anak-anak perempuan, dan yang paling belakang adalah perempuan dewasa. Begitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat di dalam berbagai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saudara sekalian, yang juga ini sangat banyak di tengah-tengah masyarakat kita terkait dengan bacaan daripada basmalah ketika membaca surat Al-Fatihah. Ketika membaca surat Al-Fatihah itu ada yang disirkan, ada yang dijaharkan. Ketika dilihat ke dalam hadis Rasulullah SAW, sebenarnya ada dua yang menjadi rujukan. Yang pertama hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik, bahwasanya Anas bin Malik, kata beliau, dia sholat di belakang ketika dia sholat bersama Rasulullah SAW, bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, dan pada waktu itu Rasulullah memulai sholatnya itu dengan langsung membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tanpa dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kan di situ dilihat bahwasanya Bismillahnya itu disirkan, dipelankan bacaannya. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis riwayat An-Nasa'i dari Nu'aim bin Mujumir, bahwasanya Nu'aim bin Mujumir ini dia katanya ketika sholat, yaitu di belakang Abu Hurairah, ia mendengar bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arti ada bismillahnya. Jadi kalau ditarjih sebenarnya mana yang lebih kuat dalil dasarnya, yaitu adalah yang disirkan. Kalau memang itu ditarjih, mana dari dua hadis ini yang mana yang paling rajih, yaitu yang pertama, hadis yang pertama. Kemudian yang selanjutnya yaitu membaca Al-Fatihah di belakang imam dalam sholat berjamaah. Dalam hal ini yaitu hadis yang sering dipakai adalah hadis riwayat Ahmad dari Aisyah, bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada seorang sahabat, apakah kamu membaca Al-Quran sedang imam membaca, atau kamu membaca di belakang imam? Di saat dia membaca, mereka menjawab, ya betul ya Rasulullah. Kemudian Rasul menjawab, bersabda, janganlah kamu berbuat itu kecuali salah seorang di antara kamu membaca Al-Fatihah di dalam hatinya. Jadi ketika imam membaca Al-Fatihah, ya kan, membaca Al-Fatihah, makmum itu tidak boleh membaca apa-apa. Dia membaca Al-Fatihah saja, tetapi itu di dalam hatinya saja, di dalam hatinya. Kemudian ketika yaitu imam membaca Al-Fatihah,
membaca ayat, maka tugas seorang makmum itu adalah hanya menyimak atau memperhatikan bacaan imam. Jadi ketika imam itu salah di dalam bacaan, maka harus diluruskan, dan orang yang paling bertanggung jawab adalah orang yang pas persis di belakang imam. Makanya orang yang posisinya pas di belakang imam itu adalah memang orang-orang yang memang betul-betul yaitu mampu atau kemampuannya itu tidak jauh berbeda daripada imam yang mengimami sholat berjamaah. Kemudian yang terakhir yaitu masbuk. Masbuk ini adalah merupakan orang yang terlambat datang hadir mengikuti sholat berjamaah. Di dalam berbagai ketentuan hadis Rasulullah SAW, bahwasanya dihitung seorang itu ikut melaksanakan 1 rakaat di dalam sholat berjamaah apabila dia ikut serta dengan sempurna melaksanakan ruku. Akan tetapi diperintahkan oleh Rasulullah SAW, apa yang dilakukan imam itu harus diikuti oleh makmumnya. Apa yang diikuti? Ketika imam ruku, maka makmumnya juga ruku. Ketika makmumnya itu sujud, maka dia ikut sujud. Akan tetapi tidak terhitung 1 rakaat. Kemudian yang salah satu yang sering di tengah-tengah kita, masyarakat kita, bahwasanya tidak dibenarkan oleh seorang makmum itu, yaitu terburu-buru di dalam mengejar daripada rakaat daripada sholat berjamaah. Dianjurkan untuk yaitu santai saja, tidak terburu-buru dan tidak tergesa-gesa, agar nanti dalam pelaksanaan dalam sholat berjamaah itu tidak akan menimbulkan yang namanya kehusyukan di dalam sholat. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan pada pembahasan yaitu tentang sholat berjamaah, karena ini adalah merupakan salah satu ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah merupakan ibadah dalam Islam yang sudah ditentukan bagaimana tata cara teknisnya, bagaimana kapan waktunya, gerakannya, dan bacaannya dan sebagainya. Itu sudah ditentukan, dan prinsipnya dalam ibadah mahdhah itu harus taat. Yang kedua, harus ittiba'ur rasul, berpola kepada contoh apa yang diperintahkan, dicontohkan oleh Nabi. Tidak ada di situ kreasi dan inovasi di dalam beribadah, dalam ibadah mahdhah. Itu saja barangkali pendapat yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak Teribiru ya ulil abasor la'allakum tuflihun. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.